06113428 dari kelas TIPB. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi industri dengan kakak asisten praktikum Kak Yohana Angelina Marsoid dan Bang Bihal Bifatulika. Selamat menyaksikan. Tata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan mikroba. Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil dengan diameter kurang dari 0,1 mm dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel atau uniselular dan ada yang tersusun beberapa sel atau multiselular. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme antara lain bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga mikroskopis atau mikroalga, dan virus. Virus, bakteri, dan archaea termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, dan alga mikroskopis termasuk dalam golongan eukariota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi mikroba atau jenis-jenis mikroba. Mikroba dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada bakteria, yang kedua ada fungi, yang ketiga ada virus, yang keempat ada protozoa, dan yang terakhir adalah alga. Yang pertama kita akan bahas mengenai bakteri. Bakteri merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Bakteri merupakan organisme yang jumlahnya paling banyak dibanding makhluk lain dan tersebar luas di dunia. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat, laut, udara, dan tempat-tempat ekstrim lainnya. Ciri-ciri dari bakteri yang pertama merupakan organisme uniselular atau yang bersel satu dan tidak mempunyai membran sel atau prokariotik. Yang kedua, ukuran antara 0,12 mikron sampai ratusan mikron. Yang ketiga, bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan namun tidak mempunyai klorofil. Yang keempat, bakteri hidup bebas seperti parasit dan hidup di kawasan ekstrim seperti kawah atau gambut. Yang kelima, bakteri memiliki endospor, yaitu kapsul yang akan muncul pada kondisi yang tidak menguntungkan sebagai perisai. Dan yang terakhir adalah bakteri yang bergerak dengan flagela, namun ada juga yang bergerak dengan berguling, yaitu tidak memiliki flagela sebagai alat geraknya. Bentuk dari bakteri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berbentuk batang. Bakteri berbentuk batang dikenal sebagai basil. Bentuk basil dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada basil tunggal, yang kedua ada diplobasil, dan yang terakhir ada streptobasil. Bentuk selanjutnya adalah berbentuk bulat. Bakteri berbentuk bulat dikenal sebagai kokus. Bakteri ini dibedakan atas monokokus, diplococcus, sarkina, dan streptococcus. Dan yang terakhir berbentuk spiral. Ada 3 macam bentuk spiral, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Selanjutnya adalah struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi 2. Yang pertama struktur dasar dan yang kedua struktur tambahan. Untuk struktur dasar, bakteri meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, granula, dan DNA. Sedangkan untuk struktur tambahan bakteri meliputi kapsul, flagellum, pili, fibria, klorosom, vakuola, dan endospor. Bakteri berdasarkan struktur dinding selnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada bakteri gram positif, yang kedua ada bakteri gram negatif. Ciri-ciri dari bakteri gram positif yang pertama itu struktur dinding sel tebal sekitar 15-80 nm dan berlapis tunggal atau monolayer. Yang kedua, dinding sel sebagian besar tersusun dari peptidoglikan dan sebagian lainnya terdiri dari polisakarida dan asam teukoat. Yang ketiga, bersifat lebih rentan terhadap penisilin dan tidak peka terhadap streptomycin. Bakteri gram positif lebih resisten terhadap gangguan fisik dan toksin yang dibentuk berupa eksotoksin dan endotoksin. Sedangkan bakteri gram negatif, ciri-cirinya yang pertama itu komposisi dinding sel yang tipis sekitar 10-15 nm, terdiri dari kandungan lipid yang tinggi dan
peptidoglikan. Yang kedua memiliki membran plasma ganda yang diselimuti oleh membran luar permeable. Yang ketiga, bakteri gram negatif lebih tahan atau kuat terhadap antibiotik, namun tidak memiliki asam teichoat, dan toksin yang dibentuk adalah endotoksin. Klasifikasi mikroorganisme lainnya adalah fungi. Fungi atau jamur adalah suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, dan tidak berklorofil. Jamur berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding dari selulosa atau kitin, atau keduanya, yang umumnya berkembang biak secara seksual dan aseksual. Jamur terbagi dalam dua golongan, yaitu jamur yang uniselular yang disebut dengan kamir, dan yang multiselular yang disebut dengan kapang. Morfologi dan anatomi jamur. Jamur terdiri dari struktur somatik atau vegetatif, yaitu talus yang merupakan filamen atau benang hifa, miselium berupa jalinan hifa. Bentuk hifa ada 3 macam. Yang pertama itu ada aseptat, yaitu hifa yang tidak bersekat, yang mengandung banyak inti, yang disebut dengan senositik. Yang kedua ada septat, dengan sel-sel uninukleat yang disebut monositik hifa. Dan yang terakhir ada septat, dengan sel-sel multinukleat. Morfologi jamur terdiri atas hifa dan miselium, dinding hifa, membran hifa, kompartemen lain dari hifa seperti mitokondria, yaitu kolom endoplasma, ribosom, aparatus, badan Golgi, mikrobodies seperti peroksisom dan glikosisom, serta hidrogenesom dan lisosom. Selanjutnya morfologi jamur terdiri atas haustoria, plektensim, stroma, sklerotium, dan spora yang terdiri atas spora seksual dan spora aseksual. Perkembangbiakan jamur terbagi menjadi 2, yang pertama ada secara seksual dan yang kedua secara aseksual. Perkembangbiakan jamur secara seksual, cirinya adalah pertemuan 2 nukleus atau inti yang sesuai. Proses reduksi seksual ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada fase plasmogami, yang merupakan fase pembauran dari protoplas yang mendekati kedua nukleus dalam sel yang sama. Dilanjutkan dengan fase karyogami, yang merupakan fase pencampuran kedua nukleus tadi. Serta fase terakhir adalah fase meiosis, yaitu fase mereduksi jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Selanjutnya, perkembangbiakan secara seksual dari perkembangbiakan jamur, yaitu pembiakan untuk memperoleh individu baru yang dapat terjadi berulang kali dalam suatu musim. Reproduksi aseksual ini dapat berlangsung secara fragmentasi, yaitu tiap fragmen atau bagian somatiknya membentuk individu baru. Reproduksi aseksual ini dapat berlangsung juga secara membelah dengan membentuk dinding sekat yang memisahkan kedua anak sel yang baru. Yang ketiga itu, reproduksi aseksual dapat berlangsung secara budding, yaitu terdapat pada yes atau uniselular dan beberapa cendawan lainnya pada keadaan tertentu. Serta yang terakhir, reproduksi seksual ini dapat berlangsung secara pembentukan spora. Jamur berkembang biak secara vegetatif dan generatif dengan berbagai macam spora. Macam-macam spora aseksual antara lain ada sporangiosspora, conidiospora atau conidia, chlamydospora, dan arthrospora. Jamur memiliki spora yang berwarna khas, misalnya berwarna hijau atau hitam pada roti busuk, berwarna merah jingga pada oncom, dan berwarna putih dan hitam pada tempe. Perbedaan warna tersebut disebabkan karena perbedaan warna conidia atau sporanya. Selanjutnya adalah fungi jenis ragi atau kamir. Ragi atau yang biasa disebut dengan kamir adalah jamur uniselular yang mikroskopis yang membentuk miselium dengan percabangan. Ragi bersifat fakultatif yang artinya dapat bertahan hidup dengan baik dalam keadaan aerobik maupun anaerobik. Bentuk sel kamir adalah tetap dengan bentuk yang beragam seperti bentuk bulat, chilips atau bulat telur, batang atau silinder seperti buah jeruk, sosis, dan lain-lainnya. Selanjutnya ciri-ciri dari kamir. Kamir merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang berukuran 5-20 mikron dengan warna koloni kamir berwarna putih, susu, atau putih kekuningan. Untuk bau kamir sendiri memiliki bau yang khas seperti bau tape. Kamir memiliki spora yang melakukan reproduksi seksual dengan spora.
Kamir dapat bertahan atau bersaing dengan mikroorganisme lain karena tahan terhadap stres lingkungan seperti gula, garam, dan asam berlebihan. Kamir dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan pH netral atau sedikit asam. Suhu optimal pertumbuhan kamir bervariasi antara spesies. Kamir memiliki sifat antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan kapang. Kamir melakukan reproduksi seksual dengan pertunasan. Untuk perkembangbiakan kamir atau yes berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas atau budding atau pembelahan atau fission. Reproduksi seksual kamir terjadi ketika aksospora bergabung dengan nukleus atau aksopora lain, lalu memperbanyak diri melalui pembelahan sel vegetatif. Kamir dapat tumbuh di lingkungan dengan pH netral atau sedikit asam dengan pH optimum 4,0 sampai 5,0. Kamir juga dapat tumbuh pada kisaran pH 2,5 sampai 8,5. Suhu optimal kamir bervariasi antar spesiesnya. Klasifikasi selanjutnya adalah virus. Virus merupakan agen infeksi yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil dibanding dengan bakteri, sehingga virus dikatakan sebagai organisme mikroskopis. Virus dapat menginfeksi organisme hidup seperti hewan, tumbuhan, bakteri, ataupun kelompok fungi. Infeksi virus dapat menimbulkan penyakit yang cukup serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari virus. Virus berukuran mikroskopis yaitu 100 sampai 1000 kali lebih kecil dari sel dalam tubuh manusia. Struktur virus terdiri atas materi genetik RNA atau DNA dan lapisan protein pelindung yang kadang-kadang lapisan lain juga terdapat yaitu lapisan selubut di sekitar kapsid. Reproduksi virus membutuhkan inang untuk bereproduksi mirip dengan parasit. Bentuk virus itu beragam seperti batang, bulat, filamen, benang, polihedral, dan lain-lainnya. Respon virus merespon terhadap suhu, radiasi, dan zat kimia. Virus dapat bermutasi dan bereproduksi. Virus bersifat aseluler yaitu tidak memiliki sel. Virus yang juga tidak memiliki sitoplasma dan tidak melakukan aktivitas metabolisme. Virus dapat menular dari penyakit ke organisme sehat. Klasifikasi selanjutnya itu ada alga atau yang biasa dikenal dengan tumbuhan ganggang, yang merupakan organisme tumbuhan yang belum bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini berhabitat di perairan, baik di air tawar maupun di air laut, dan selalu menempati habitat yang berair. Selain itu, alga juga mempunyai zat warna yang merupakan salah satu ciri alga dan yang dapat membedakan antara satu alga dengan alga lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik alga. Alga merupakan organisme fotosintetik yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi glukosa. Alga tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta beragam bentuk dan pigmen. Alga tidak memiliki struktur tubuh yang jelas sehingga tidak memiliki akar, batang, dan daun, dan dapat berupa organisme bersel tunggal atau multiselular, dan bentuknya bisa berupa benang atau lembaran. Karakteristik alga lainnya yaitu alga beragam habitat dengan ukuran yang bervariasi. Alga dapat hidup di berbagai habitat seperti air tawar, air laut, tanah yang lembab, batu, dan kulit pohon. Untuk ukuran alga dapat bervariasi mulai dari mikroskopis hingga yang dapat terlihat oleh mata telanjang. Selanjutnya adalah reproduksi. Reproduksi alga dapat dilakukan secara seksual ataupun aseksual. Reproduksi seksual pada alga melibatkan konyugasi gamet atau sel seks sehingga akan membentuk zigot. Jika morfologi pada gamet itu sama, maka disebut isogamet, walaupun jika berbeda ukuran disebut dengan heterogami. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan sel ataupun dengan spora. Salah satu contoh spora uniselular yang dihasilkan disebut dengan akinet. Selain itu ada pula spora yang berflagela dan motil yang dinamakan zoospora. Sedangkan spora non-motil disebut dengan aplonospora. Klasifikasi mikroorganisme yang terakhir ada protozoa, yang merupakan hewan-hewan yang bersel tunggal dengan struktur yang lebih majemuk daripada sel tunggal hewan multiselular.
dan meskipun hanya terdiri dari satu sel. Selanjutnya, karakteristik dari protozoa. Protozoa kebanyakan berukuran mikroorganisme yang tidak mempunyai lapisan tubuh. Protozoa hidup bebas dan bersifat mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Protozoa memiliki sel yang dilindungi oleh pelindung sel sederhana. Tidak mempunyai organ atau jaringan, tetapi ada beberapa yang memiliki beberapa organ khusus. Protozoa terdiri dari satu sel dengan beberapa berkoloni dan menampilkan seluruh simetri atau bentuk yang berubah atau tetap seperti oval dan spherical. Protozoa bergerak dengan kaki semu, flagella, atau silia. Selanjutnya ada klasifikasi dari protozoa. Protozoa dibedakan menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas Rhizopoda. Rhizopoda bergerak dengan menjadikan protoplasma sebagai kaki semu dan bergerak dengan gerakan amoeboid. Yang kedua ada kelas Flagellata. Flagellata hidup di air tawar, air laut, atau parasit bagi organisme lain. Yang ketiga ada kelas Ciliata. Ciliata berhabitat di air tawar yang di dalamnya banyak mengandung bakteri atau zat-zat organik. Ciliata memiliki bentuk seperti sandal dan memiliki bagian tumpul di bagian depan dan meruncing di belakang. Dan yang terakhir ada kelas Sporozoa yang merupakan protozoa parasit yang di sekitar kehidupannya yang rumit senantiasa melibatkan pembentukan spora yang terjangkit. Parasit yang paling penting di kalangan sporozoa ialah Plasmodium vivax, yaitu sumber penyebab penyakit malaria yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Untuk reproduksi, protozoa memiliki dua cara dalam berkembang biak, yaitu dilakukan secara seksual maupun secara aseksual. Untuk reproduksi protozoa yang dilakukan secara aseksual, itu dilakukan dengan cara membelah diri menjadi dua atau banyak, dan pertunasan atau eksternal dan internal. Pembelahan menjadi dua dapat terjadi secara melintang atau membujur, sedangkan pembelahan menjadi banyak biasanya dimulai dari inti sel yang kemudian diikuti dengan pembelahan individu. Beberapa contoh protozoa yang menguntungkan, yang pertama ada Foraminifera, yang kedua ada Radiolaria, yang ketiga ada Entamoeba coli, yang keempat ada Trichomonas homini, yang terakhir ada Paramecium caudatum. Selanjutnya beberapa jenis protozoa yang merugikan. Yang pertama ada Entamoeba gingivalis yang merupakan rhizopoda parasit dalam tubuh manusia yang menyebabkan kerusakan gigi atau gusi. Yang kedua itu ada Entamoeba histolytica yang merupakan kelompok rhizopoda yang menyebabkan penyakit disentri atau dikenal dengan penyakit amebiasis. Yang ketiga itu ada Trypanosoma gambiense yang merupakan suatu protozoa yang menyebabkan penyakit tidur pada manusia di benua Afrika. Dan yang terakhir ada Trichomonas futus yang menyebabkan abortus atau keguguran spontan pada ternak.